Dan pemirsa, untuk mengulas bagaimana meraih fitri di tengah pandemi dan menaati imbauan pemerintah, sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Holil Nafis dan pendakwah Ustadz Dasat Latif. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat Assalamualaikum. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustadz Dasat lebih dahulu. Di tengah pandemi ini, ada beberapa masyarakat yang tetap memaksa takbiran keliling di malam takbiran ini dan juga memaksa untuk sholat Idul Fitri berjamaah secara beramai-ramai. Seperti apa sebenarnya aturannya, Ustadz? Ya, sebenarnya yang mempersoalkan ini adalah mereka yang tidak mengkaji agama secara lengkap. Ya, kalau kita bicara soal syariat itu sudah sangat jelas, tidak perlu lagi ada diskusi. Ada wabah, tidak ada diskusi. Sudah, yang wajib aja bisa jadi sunnah. Yang wajib aja boleh kita tidak melaksanakannya. Yang haram saja boleh jadi halal ketika suasananya dalam keadaan darurat. Jadi kalau fikihnya, syariatnya, jelas tidak perlu kita ribut-ribut. Nah, sebagai warga negara, saya berpedoman. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Lalu ada yang berkata, pemimpin kita kan korup. Ya jangan diikuti korupnya, jangan diikuti rampoknya. Yang kita ikuti adalah anjuran kebaikan dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi pemerintah pada dasarnya sudah mengeluarkan anjuran bahwa kita sebaiknya tidak melakukan sholat id di masjid atau di lapangan. Itu secara umum. Tapi kalau majelis ulama memberikan ada kelonggaran sedikit, di mana kalau daerah-daerah yang diyakini sebagai daerah yang zona hijau, di situ tidak ada pendatang dari kota, di situ tidak ada orang-orang yang ODP, ya diberikan kesempatan untuk sholat id di lapangan atau di masjid. Cuma yang jadi masalah apabila dilonggarkan seperti ini, siapa yang jamin kalau di zona hijau tersebut tidak ada orang-orang yang datang dari zona merah? Yeah. Yang kita takutkan kalau misalnya ya dilonggarkan, dibuka, lalu ada orang datang dari zona merah. Akhirnya yang tadinya zona hijau, satu orang bisa menularkan satu lapangan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi tidak perlu ada perdebatan, tidak perlu lagi panjang diskusi soal soal Idul Fitri sudah jelas boleh dilakukan di rumah. Dan insya Allah saya sampai yakin kalau kita laksanakan salat Idul Fitri di rumah dengan niat menghindari penularan COVID, dengan niat memutus mata rantai penularan COVID, saya yakin sholat di rumah adalah pilihan yang paling tepat daripada sholat di lapangan. Wallahu a'lam. Baik, saya ke Pak Holil. Pak Holil, di Jawa Timur sendiri tetap dianjurkan untuk takbiran keliling dengan menaati protokol kesehatan. Kalau dari MUI Pusat sendiri seperti apa? Sementara Jawa Timur ini kan bisa dibilang epicentrum baru penularan virus corona. Ya, kita tetap di MUI Pusat itu meskipun mempunyai 3 opsi, 3 lokasi, 3 model, tetap saja harus mentaati pemerintah. Karena pemerintah lah yang punya kewenangan. Yang kedua, pemerintah yang mendapatkan dari sumber para medis. Jadi MUI memberikan norma hukum, sementara eksekusi di lapangan tergantung kepada kondisi di lapangan. Kalau ketepatan di tempat yang steril, lalu mungkin ada kemungkinan dengan yang merah atau dengan yang rawan penularan, ya tentu disitulah yang lebih tahu adalah para medis dan yang berwenang untuk menutup, membuka, mempersilahkan itu adalah pemerintah. Nah, kasus di Jawa Timur menurut saya, kita sekarang kan tidak harus keliling. Kalau Rasulullah SAW dulu pernah memang keluar, kan belum ada sarana seperti halnya media sosial, belum ada sarana speaker, belum ada sarana pengeras suara. Nah, kalau sekarang keliling-keliling itu kan mubazir sebenarnya. Kalau apalagi dalam masa COVID-19 seperti sekarang yang mudaratnya lebih besar daripada mendapatkan maslahatnya. Memeriahkan iya, man ahya lailata Idul Fitri wa Idul Adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu. Kalau kita merayakan pada malam takbiran dengan takbir, maka kita hati dihidupkan oleh Allah. Nah, kita pemaknaannya sekarang kan artinya menghidupkan, bisa dengan dari rumah. Di masjid nggak apa-apa, seperti sekarang sebelah rumah saya ini masjid juga takbir,
tapi hanya takmir saja yang takbir itu masyarakat di sekitar tak perlu ke masjid. Jadi jalan tengahnya takbir tetap jalan, di masjid-masjid jangan dikunci, tapi masyarakat tidak perlu berkerumun ke masjid. Ya hanyalah sebagai pengingat kita, sebagai pengguidance kita di rumah masing-masing untuk menghindari COVID-19. Di Jawa Timur menurut saya mau tak mau harus taat pada pemerintah setempat, apalagi Jawa Timur ini eskalasinya yang paling cepat pada akhir-akhir ini terkenanya orang yang terjangkit COVID-19. Baik, Pak Holil, artinya untuk panduan dari MUI sendiri untuk melaksanakan malam takbiran di tengah pandemi ini seperti apa bagi umat muslim? Bagi umat muslim kalau cuman maksud saya umat Islam malam takbiran ini ya kita ada acara takbiran ntar jam 19.30 kami MUI juga bareng dengan Ustaz Das'ad dan beberapa asatidz itu juga memandu takbiran via online melalui ya media yang daring ini untuk sampai kepada seluruh penjuru. Bahkan daring barangkali yang tanpa batas kan. Kalau keliling kan masih hanya di kampung itu saja, di sekitar orang yang dilewati kita. Tapi dengan kita pakai daring lebih efektif seluruh dunia malah. Jagat raya lah. Di dunia maya ini kita keraskan takbir kita karena kita memang tidak bisa keluar rumah dan kita tidak ke masjid. Oleh karena itu, saya berharap di Jawa Timur pun tak perlu turun ke jalan, apalagi di daerah Surabaya yang rawan COVID-19, cukuplah di rumah masing-masing. Kalau ada perbedaan di antara kita, cukuplah kita menaati pada pemerintah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'un khilaf. Keputusan hakim itu mengikat yang dapat menghilangkan perbedaan. Oleh karena itu saya berharap di tempat yang rawan, demi kemaslahatan umat, pemerintah jangan ragu-ragu, yang tegas bikin aturan. Jangan sampai masing-masing bikin keputusan. Kalau pemerintah tidak bisa tegas, apa gunanya kita punya pemerintah? Nanti masing-masing kita punya pendapat, masing-masing kita punya alasan, dan masing-masing kita punya kebijakan. Dan itu tidak ada yang lebih bahaya dalam kehidupan pada saat pemimpin tidak berwibawa, pemimpin tidak tegas, dan apalagi sampai seakan-akan tidak ada pemimpin di dalam mengatur kehidupan untuk menyelamatkan umat ini. Baik, saya ke Ustadz Das'ad. Ustadz, salah satu keutamaan dari Idul Fitri atau Lebaran adalah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan ke keluarga, terutama mereka yang dituakan. Di masa pandemi seperti ini, di mana orang tua adalah yang paling rentan terserang COVID-19, ini seperti apa pahalanya jika kita bersilaturahmi secara virtual saja? Ya, saya ingin sampaikan bahwa beramal dan beribadah itu jangan seperti pedagang. Kalau saya lakukan ini, apa pahalanya? Kalau saya lakukan ini, apa imbalan dari Allah? Jadi lakukan saja. Biarlah Allah yang menentukan apa hasil dan nilainya. Nah, sekarang idealnya memang mudik itu bagian dari ibadah. Karena birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada 3 golongan orang yang tertolak amal ibadah Ramadannya di bulan Ramadan ini. Satu diantaranya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa di bulan Ramadan ini terampuni dengan catatan dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada orang tua belumlah diampuni sebelum meminta maaf yang sama yang bersangkutan sama orang tua kita. Tapi meminta maaf kepada orang tua untuk saat sekarang ini tidak harus ke rumah, tidak harus mudik. Mudik itu mengancam. Bisa jadi, ini saya sampaikan, niat dan cara harus sama-sama baik. Niat saya mau bersilaturahmi sama orang tua, itu niat baik. Tapi caranya kurang tepat untuk saat ini. Kenapa? Saya misal tinggal di kota, zona merah, lalu saya pulang ke kampung, bisa jadi niat saya baik, tapi cara saya justru membawa bencana buat keluarga. Ya, idealnya tidak usah pulang kampung. Apa saja ongkos mudik. Nah, misal ongkos mudik 2 juta PP, ya ditransfer aja. Sekarang melepas rindu, kan boleh video call. Ayo Ma, gimana kabar? Nih cucunya, nih lagi makan, nih ketupat, nih semua. Semua bisa. Dan Alhamdulillah, Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali kita mampu. Jadi saat ini, kalau kita ke daerah untuk mudik, istilah mudik atau pulkam, itu lebih banyak mudaratnya daripada kita tinggal di rumah saja. Nah, ini ambil hikmahnya. Karena kita sekarang tidak bisa mudik, mudah-mudahan setelah corona berlalu ini, kita mudik lalu membawa yang terbaik buat orang tua kita. Ya, jangan sampai hal seperti ini niat kita yang baik, justru cara yang kita lakukan tidak tepat sehingga bukan saja membawa wabah satu keluarga, tapi bisa satu kampung. Jadi percaya, ikuti protokoler yang disampaikan pemerintah, ikuti fatwa majelis ulama, tidak usah panjang diskusi. Coba lihat, alim ulama mana ada yang ribut soal begini.
Tidak, yang ribut-ribut ini karena masyarakat di bawah. Dan masyarakat bawah sangat dipahami ketika ada kegamangan, sebab kadangkala pemerintah ini, seperti yang dikatakan guru kita, Kiai Khalil tadi, bahwa pemerintah kurang tegas, ya. Karenanya sebaiknya dilakukan dengan lebih tegas lagi. Baik. Pak Holil, kalau kemudian melanjutkan dari yang disampaikan Ustadz Dasat, untuk yang berada di satu zona, apakah untuk saling mengunjungi ini tetap tidak ideal dalam kondisi seperti ini? Ya, kalau kajian secara kesehatan itu tidak ideal, kami dapat banyak informasi dari para ahli, para tokoh. Mungkin kita banyak di antara kita yang terjangkit atau ODP, bahkan OTG, orang tanpa gejala, yang mungkin menularkan kepada yang lain. Mungkin juga aja seperti saya dengan Ustadz Dasat. Mungkin saya menularkan ke Ustadz Dasat, mungkin Ustadz Dasat menularkan kepada saya, karena sama-sama nggak tahu siapa yang membawa virus. Nah, kalau kondisi kita memang kurang baik, apalagi di usia lanjut kan, kita ingin umpamanya silaturahim kepada orang tua, silaturahim kepada uwa atau paman, bibi kita. Tapi sebenarnya kita membawa penyakit yang membahayakan pada mereka. Mungkin juga di daerah, kalau kita pulang kampung, malah nanti orang tua kita dikucilkan oleh tetangga yang lain. Kenapa? Karena itu baru ketemu dengan orang di Jakarta yang tempat ya pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu menurut saya kita tahan diri dulu untuk kita ketemu secara fisik, manfaatkan video call, manfaatkan ya dunia daring. Tadi sudah ada komitmen dari Kominfo untuk menjaga jaringan karena memang diperlukan sekali oleh kita. Kita semua rindu kepada kampung halaman, rindu dengan tetangga kita, rindu dengan saudara-saudara kita. Tapi apa boleh buat, ya kita akan ada penyakit yang menghadang kita ke depannya. Oleh karena itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan kita menularkan atau kita tertular oleh COVID pandemi, didahulukan daripada kita mendapat kemaslahatan silaturahim. Dan itu kalau bicara pahala tidak ada yang kurang. Allah malah berikan tambah kepada kita. Kita mendapat pahala tanpa bekerja apa-apa. Dengan kita di rumah, tidak mengunjungi siapa-siapa karena takut membahayakan orang lain. Itulah yang namanya pahala tanpa bekerja, itu dengan kesabaran kita menahan diri di rumah, tidak keluar berinteraksi dengan yang lain karena takut menularkan atau takut tertular itu. Oleh karena itu, sementara dari rumah masing-masing video call manfaatkan dari. Baik, Pak Holil, jika kita lihat saat ini banyak viral di media sosial bahwa masyarakat mempersiapkan bagaimanapun Idul Fitri adalah hari kemenangan, dipersiapkan oleh masyarakat sedemikian rupa hingga mengabaikan kondisi yang terjadi saat ini. Mereka berbelanja, bahkan pakaian pun yang bukan kebutuhan pokok, mereka tetap berbelanja. MUI tanggapannya seperti apa? Karena kita seringkali merayakan itu dengan perasaan, bukan dengan ilmu dan amal. Makanya kita kan diajarkan pada saat hari kemenangan, malam ini kita menahya laita Idul Fitri, menghidupkan pada malam Id. Kita tidak dengan hura-hura, tapi dengan takbir, dengan tahmid, tasbih kepada Allah. Begitu juga merayakan kita kemenangan. Tidak semata-mata baju baru, bukan karena kita ya hura-hura, tidak. Laisal liman labisal jadid walakin liman ta'atuhu tazid. Bukan lebaran itu karena kita ini poya-poya dengan baju yang baru, itu simbol saja. Yang paling penting adalah iman dan taatnya yang tambah. Nah, seringkali kita beragama itu diukur dengan perasaan. Seringkali agama diukur dengan hitung-hitungan, ini pahalanya berapa, ini dapat berapa, ini berapa pahalanya. Itu kan orang yang hitung-hitung mesti kalkulator. Cobalah kita lebih dekat lagi dengan yang tanpa hitung-hitungan. Dengan apa? Dengan cinta. Yang paling tinggi agama itu adalah dengan cinta. Ayapun Allah wa Rasulullah habbu ilaih mimman siwahum. Jadi kalau kita cinta kepada Allah melebihi daripada yang lain. Jadi kalau kita ibadah, terserah ya Allah, yang penting kau ridho. Nggak dikasih pahala pun nggak apa-apa. Bisa seperti syairnya Robi Adawiyah itu. Kalau engkau lebih ridho, lebih rela kepadaku di neraka, aku rela di neraka asalkan kau ridho ya Allah. Dan aku nggak suka di surga kalau engkau tidak ridho meskipun tempat itu nyaman. Karena apa? Yang aku harap darimu adalah cintamu. Bukan persoalan aku disiksa atau aku diberikan surga. Nah kalau itu yang masuk pada tingkatan keagamaan, cinta itu, maka kita tak lagi hitung-hitungan berapa kita dapat pahala, lalu berapa kita dapatnya, nah enggak. Begitu juga kalau kita dengan ilmu, tidak dengan hura-hura baju baru itu, tapi apa yang bisa kita renungkan. Ini Ramadan sudah lewat, ini sekarang udah 1 Syawal, tadi maghrib itu. Kita sudah lewat, kira-kira ibadah kita diterima enggak oleh Allah? Kita bainar roja wal khauf, antara harap-harap cemas, apakah diterima,
khawatir kita 30 hari ini kita lalui tanpa manfaat apa-apa, cuma lapar dan haus. Itu yang dipikirkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sulit diungkapkan karena persoalan iman, sementara kita bicara berkenaan dengan ayat itu dengan hura-hura tadi. Sampai lupa kalau kita ini sedang diancam oleh COVID-19 yang dari manapun akan mengintai pada kita. Lalu berjubelan di tempat perbelanjaan, apalagi yang buat belanja adalah dari bantuan langsung tunai. Kan lebih ironis sekali kita ini kehidupan keagamaan dengan ya konsumerisme. Bagaimana kita ini menjadi konsumen, bagaimana kita ini berbelanja, bagaimana kita menghabiskan uang. Padahal kita ada sarana juga, sudah ada online. Jadi kita sebenarnya kalau mau menghindar semua sudah ada fasilitasnya. Hanya saja soal rasa itu. Jadi agama keilmuannya dikalahkan dengan soal rasa untuk bergembira, berungkap-ungkap ria dengan kemenangan, dengan lebaran itu. Karena kebiasaan-kebiasaan. Jadi sampaikan kebiasaan kita. Kita harus siap mengubah dari kebiasaan. New normal. Ya, new life, cara hidup baru seperti hanya kita diajari dilatih di bulan Ramadan. Itu kan kehidupan baru. Daripada 11 bulan yang sebelumnya, yang makan siang, kita nggak makan siang. Baik. Jadi kehidupan diubah seperti itu, kita harus siap sehingga agama lebih berpedoman pada wahyu daripada soal rasa dan perasaan. Baik, saya ke Ustadz Dasat. Ustadz Dasat, satu Syawal atau Lebaran ini juga salah satu momen masyarakat atau umat Muslim untuk memperbanyak pahala nih Ustadz. Di tengah pandemi seperti ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Apa sih sebenarnya yang bisa pahala yang bisa dipetik dari Lebaran tahun ini yang tentu saja berbeda dengan Lebaran-Lebaran di tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau kita mau mengaplikasikan kemenangan itu adalah berbagi. Mengapa di akhir Ramadan kita diwajibkan zakat fitrah? Itu tujuannya satu, mensucikan jiwa. Ya, yang kedua, memberikan wujud konkret nyata bahwa puasa kami ini wujud konkretnya setelah menang adalah berbagi dengan zakat fitrah. Ya, diharapkan di hari kemenangan itu tidak ada orang yang susah. Maka sebenarnya lebih ideal, lebih dicintai Allah. Kemenangan ini bukan hanya dengan takbir keliling yang bisa membawa mudarat bagi kita. Yang lebih baik adalah SMS banking. Ada keluarga ya terdampak PHK akhirnya pulang ke Jawa, daripada Bapak pulang bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tertular penyakit, bisa jadi dikucilkan sama keluarga, lebih baik SMS banking mau 500.000, 1 juta itu lebih faedah. Ketika akhir Ramadan itu kan kita menyadari bahwa kemenangan ini atas izin Allah, kemenangan ini atas rahmat Allah. Maka ketika kita takbiran itu kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi yang kita besarkan Allahu Akbar, yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti orang yang merayakan kemenangan itu bukan hura-hura, orang yang merayakan kemenangan itu bukan sekedar baju baru, tapi yang lebih penting dari itu, apalagi di masa COVID-19 ini, lebih utama berbagi. Saya tidak bisa berbagi dengan harta Ustaz. Berbagilah dengan apa? Tidak menularkan penyakit. Saya tidak bisa berbagi dengan harta Ustaz. Berbagilah dengan tidak mengganggu orang. Saya tidak bisa berbagi dengan materi Ustaz. Berbagilah dengan ilmumu. Maka sebaiknya merayakan kemenangan ini bukan dengan hura-hura, apalagi sampai menyebarkan penyakit. Yang baik adalah berbagi. Berbagi dengan materi, berbagi dengan ilmu, atau berbagi dengan tidak menyusahkan orang lain. Insya Allah itu jauh lebih faedah daripada kita takbiran keliling, ya, daripada kita berdebat terus mudik lapangan, sholat di lapangan atau di masjid, ya. Kembali kepada beribadah ini tidak boleh baper, tidak boleh bawa-bawa perasaan, tetapi harus dengan kedalaman ilmu. Itulah sebabnya Al-Quran pertama turun ayat bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tapi Iqra, baca. Ini berarti bahwa untuk masa seperti ini, solusinya adalah lebih kepada kajian-kajian ilmu dan serahkan kepada ahlinya, dan ahlinya sudah menjelaskan kepada kita bahwa untuk selamat dari COVID ini ikuti perintah anjuran dari pemerintah dan fatwa majelis ulama. Insya Allah kalau kita taat disiplin aturan pemerintah, mengikuti fatwa ulama, insya Allah badai ini cepat berlalu. Tapi kalau kita tidak disiplin, pemerintah tidak disiplin dalam mengemandoi rakyatnya,
pemerintah tidak disiplin dalam berkomunikasi, rakyat pun kemudian tidak berdisiplin, maka makin lama dan bisa membuat kita depresi dan pada akhirnya kita khawatirkan terjadi kerusuhan sosial apabila sudah berkaitan dengan ekonomi yang terpuruk. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya ke Pak Holil. Pak Holil, saat ini sudah banyak masyarakat yang sudah terlanjur mudik jauh-jauh hari walaupun mereka yang ngumpet-ngumpet atau nyolong-nyolong untuk mudik. Sejauh ini himbauan dari MUI, apakah mereka boleh balik lagi ke Jakarta ataupun kota-kota besar atau sebaiknya diam saja di kampung halaman mereka, tidak usah lagi ke kota? Kalau saya berpikir sebagai MUI, maka saya akan memperbolehkan. Karena hak warga negara kemanapun. Tapi kalau saya berpikir sebagai pemerintah, sebagai pemegang public policy, saya akan mengatakan dia tidak boleh sampai pandemi ini habis untuk ke Jakarta. Karena dia sudah keluar dari Jakarta, dan dari Jakarta dia akan menularkan mungkin dari daerah, mungkin dia akan tertular di Jakarta. Jadi saya ingin menegaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tum bihi bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin antum biha fala takhruju minha." Jadi kalau kita melihat ada COVID-19 di suatu daerah, maka kita yang di luar nggak perlu masuk. Ketika kita memang ada di tempat COVID-19 itu, kita berada di dalam tempat itu, di wilayah itu, maka kita jangan keluar dari tempat itu. Oleh karena itu yang sudah pulang dari Indonesia, dari Jakarta ke kampung masing-masing, sebaiknya itu benar-benar dikoreksi dan diteliti dan juga diperiksa mereka itu untuk masuk ke Jakarta. Sehingga di Jakarta benar-benar sudah aman, sudah 2 kali melakukan PSBB, nanti ada orang masuk dari tempat yang di PSBB menularkan lagi ke Jakarta, Jakarta jadi merah lagi. Karena dari virusnya COVID-19 ini, orang yang sudah pernah terjangkit tidak berarti dia kebal. Biasanya orang setelah terjangkit lalu sembuh dia kebal. Ternyata tidak. Kemungkinan bisa terkena kembali. Oleh karena itu, menurut paparan beberapa ahli yang kami mendengar, kalau nanti kita tidak disiplin untuk keluar masuk, yang menularkan akan menularkan lagi, yang menularkan akan tertular kembali. Baik. Saya ke Ustadz Dasat. Kita sudah berganti bulan 1 Syawal. Kita bersama-sama Ustadz berdoa di akhir bulan Ramadan dan menyambut 1 Syawal dipimpin oleh Ustadz Dasat. Silakan Ustadz. Saya kira Kiai Kholil guru kita lebih Oke. Baik, silakan Pak Holil. Kenapa ini? Ayo, doa Kiai. Doa ya? Ya. Gimana? Baik, silakan Pak Holil kita dipimpin doa secara singkat di akhir Ramadan ini. Ya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wa jalal karim wa ali sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'na ya karim. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a والربا والكورونا والفحشاء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Holil, terima kasih Ustadz Dasat. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga di 1 Syawal ini kita menjadi individu yang baru, masyarakat yang taat aturan dan juga disiplin, dan semoga pandemi corona cepat diangkat dari Indonesia. Amin. Terima kasih Ustadz Dasat, terima kasih Pak Holil telah bergabung bersama kami di AINI Sore.